Dalam 3 hari Lin Tian membuat beberapa macam jimat dari jimat tingkat 1 sampai tingkat 6. Lin Tian adalah orang yang sangat pintar dalam belajar. Dia sejujurnya memiliki tubuh yang istimewa dari yang lain, mungkin bisa disebut sebagai tubuh ilahi. Jadi karena tubuhnya yang spesial dan juga dia memiliki darah yang sangat kuat, juga dia bisa belajar dengan cepat, apalagi waktu dia hidup bersama ibu harimaunya. Dia diberikan cukup buah-buahan suci dan bahkan pil tingkatan yang sangat tinggi, bahkan dia juga dimandikan dengan air suci yang dikatakan sangat bermanfaat meningkatkan kedagingan tubuh ke tingkat yang menakutkan. Dan sekarang dia mendapatkan hasil dari itu semua, apalagi dia diberikan kekuatan inti kristal dari inti ibu harimaunya yang belum dia serap, yang hanya akan terbuka saat dia cukup kuat. Saat itu inti tersebut akan memberikan semua kekuatan dan kenangannya kepada Lin Tian. Di pagi hari keempatnya Lin Tian selesai mempersiapkan semuanya. Dia bersiap-siap berangkat ke benua tengah. Dia sudah juga mempersiapkan arai teleportasi dari gua yang dia rencanakan memasang arai ke benua tengah. 2 hari yang lalu dia menyuruh tikus kecil Pi untuk keluar dan pergi ke goa tersebut memasang jimat teleportasi di sana. Agar di saat dia pergi leluhur dan bibinya tidak mengetahuinya, dia tahu jika mereka mengetahuinya dia akan dimarahi dan dihukum. Walau dia tidak dihukum, palingan dikurung di kamar untuk membaca buku lain, karena baik leluhur maupun bibinya tidak akan tega menghukumnya dengan berat. Aku ingin pergi ke benua tengah, katanya di sana juga banyak makanan yang enak dan pemandangan yang indah. Kata Lin Tian. Bayi kecil bangun lalu meloncat ke atas kepala Lin Tian dan langsung menguap dan tidur di atas kepalanya Lin Tian. Itu adalah kebiasaannya, dan hanya di atas kepala Lin Tian dia akan tidur seperti itu. Jika itu orang lain dia tidak akan mau, bahkan dipegang pun tidak mau. Dan walaupun kelihatan dia tidur, sebenarnya dia selalu waspada, kesadaran ilahinya selalu keluar untuk mengecek ada kawanan musuh di sekitar. Setelah siap Lin Tian mengeluarkan jimat dan menempelkannya di pintu kamarnya lalu menggunakan segel tangannya mengeluarkan ki, pintu pun berubah menjadi cahaya. Maaf bibi, leluhur, aku hanya tidak ingin melihat kalian sedih. Aku berangkat, katanya melihat ke arah jendela dekat kamarnya dan masuk ke cahaya di pintunya itu. Setelah dia masuk, pintu kembali normal. Di sebuah goa tikus kecil itu tertidur di sebuah batu dengan malas. Tiba-tiba ada cahaya di jimat di dekat dinding batu itu bercahaya dan Lin Tian keluar dari cahaya itu. Melihat Lin Tian keluar dari sana, tikus itu gembira dan meloncat ke bahu Lin Tian dan memeluk lehernya. Saat bayi kecil melihat kelakuan tikus itu, dia mendengus sedikit, tapi itu membuat tikus itu takut dan seluruh badannya bergetar. Mengapa kakak ketiga selalu membuliku? Padahal kakak kedua, keempat dan kakak perempuan sangat menyayangiku, apa aku melakukan hal yang salah? Dia berpikir dalam hatinya. Tikus itu memang tidak dapat berbicara karena dia hanya berada di tingkat 3 alam bumi. Hanya binatang iblis yang berada di tingkat ilahi yang dapat berbicara, itu juga karena tikus itu diberi darah oleh Lin Gui darahnya, makanya dia bisa cepat mencapai alam bumi dan mengubah darahnya jadi murni menyebabkan dia bisa sedikit membuka kenangan leluhurnya. Melihat tikus yang ketakutan itu membuat bayi kecil senang, sebenarnya dia juga menyayangi tikus kecil itu, tapi dia berbeda dari saudaranya yang lain. Dia menggertak tikus itu juga hanya karena dia suka saja. Memiliki adik kecil tikus ini juga membuat dia beruntung karena mungkin dia bisa membantunya untuk mencuri beberapa ikan nanti di benua tengah. Bayi kecil, jangan menggertak Pi. Jika menggertak dia lagi, aku mengurungmu di kalung dan tidak boleh keluar selama 1 bulan atau aku menceritakan pada Fenger kau pernah mengintipnya mandi dalam wujud manusianya, kata Lin Tian. Mendengar apa yang dikatakan, ada kalanya membuat seluruh bulu-bulunya berdiri. Satu orang yang membuat dia takut adalah Lin Fenger, seekor phoenix legendaris termasuk 4 hewan suci. Sebenarnya yang dimaksud Lin Tian itu terjadi 6 bulan lalu di saat Fenger mau mandi di kolam dekat gunung leluhur bayi kecil mengintipnya. Saat itu Fenger berwujud manusia berumur 7 tahun, Kak. Soal itu aku mohon jangan.
Aku pasti akan jadi harimau panggang jika dia tahu, katanya sambil mengeluh ke Lin Tian. Lin Tian hanya tersenyum, lalu dia menyuruh Pi kembali ke kalungnya dan memberikan beberapa kristal ki awal ke dia untuk berlatih. Lalu dia mulai mengeluarkan barang-barangnya untuk membentuk arai ruang ke benua tengah. Mari kita mulai. Dia memulainya dengan menempelkan jimat yang dia siapkan lalu mengambil pedang yang dia curi dari ruang leluhur. Setelah beberapa hari berlalu, semuanya sudah siap dan Lin Tian bersiap untuk membuka arai ruangnya. Dengan menggunakan pedang leluhur yang dia curi, dia menebas dinding batu di goa itu. Setelah itu bukannya dinding itu hancur, tapi dinding itu berubah menjadi lingkaran seperti lubang hitam yang berukuran sei besar dinding itu. Melihat semuanya sudah siap, Lin Tian duduk lagi di depan arai tersebut dan menutup matanya. Setelah beberapa jam dia membuka matanya lagi. Bagus, sepertinya berjalan lancar. Bayi kecil, lindungi aku ya. Kekuatanmu juga lebih kuat dariku, kata Lin Tian sambil mengelus kepala bayi kecil. Tenang saja kak, aku akan melindungimu. Merasakan tangan Lin Tian di kepalanya, dia merasa senang dan membuat dia mengeluarkan suara seperti dengkuran. Ayo pergi ke benua tengah. Aku ingin melihat keluarga nenekku seperti apa. Sambil berbicara sedikit dia berjalan dan masuk ke arai tersebut, lalu menghilang dari goa itu. Di sekte salju, ada seorang wanita cantik yang berjalan menuju rumahnya Lin Tian berada. Dia adalah tetua murid dalam di sekte tersebut. Lin Tian, nak, kamu di dalam. Pemimpin sekte memanggilmu. Dia mengetok pintu rumah Lin Tian dan sambil berbicara. Setelah beberapa menit tidak ada yang membuka pintu membuat dia merasa aneh. Lalu dia membuka pintu rumah itu dan masuk ke dalam. Bibi di sini disuruh pemimpin sekte, dia ingin bertemu kamu, jangan bermain-main nak. Tapi anehnya pintunya terbuka, setelah dia melihat di dalam tidak ada orang itu membuat dia kaget. Lalu dia hanya melihat sebuah surat di atas kasur. Melihat surat itu jantungnya berdetak lebih kencang, dan lalu dia terbang langsung ke istana salju. Di dalam istana ada beberapa tetua dan pemimpin sekte sedang berkumpul. Pemimpin, kata penatua murid dalam itu sambil berlari ke depan pemimpin. Sekte itu, ada apa tetua Fu, kenapa kamu berlari seperti itu? Kata pemimpin sekte mengerutkan kening melihat sikap tetua Fu Yi itu. Lin Tian tidak ada di kamarnya dan dia hanya meninggalkan surat ini di kasurnya. Dia tahu sikapnya salah, tapi bagaimanapun ini masalah tentang Lin Tian yang dianggap keponakan oleh pemimpin sekte. Siapa yang tidak tahu betapa cintanya pemimpin sekte kepada keponakannya ini. Jika sesuatu terjadi mungkin seluruh benua utara bisa terbalik. Apa? Dia kaget lalu mengambil dengan cepat surat di tangan tetua Fu itu. Dia membaca surat itu, hehehe, bibi atau leluhur yang membaca surat ini berarti Aner sudah bermain keluar. Maaf, iya, Aner keluar secara rahasia. Aku tahu pasti bibi maupun leluhur tidak mengizinkannya, jadi Aner keluar sebentar. Tenang saja bibi, nenek Aner akan baik-baik saja dan Aner pasti akan pulang secepatnya, tertanda keponakan kecil bibi. Anak ini, membaca surat ini dia tahu bahwa keponakan kecilnya bermain lagi keluar tanpa dia tahu, dia hanya menghela nafas. Tidak apa-apa tetua, aku akan mencari guru dulu untuk memberitahukan tentang Aner ke dia, katanya. Anak itu kabur bermain lagi, dasar anak nakal, pemimpin setelah leluhur menangkapnya mari kita hukum bersama, sepertinya kita akan menghukumnya dengan memakai pakaian wanita sekarang, salah satu penatua bercanda dan tertawa. Mendengar perkataan tetua itu yang lain juga tertawa, itu juga karena saat sekali Lin Tian keluar, Lin Tian dipanggil ke aula dan mereka memutuskan hukuman kepadanya. Itu juga karena mereka menyayangi Lin Tian juga. Mendengar itu pemimpin sekte juga tersenyum. Tapi untuk jaga-jaga tolong para tetua mengirim muridnya ke tempat biasa Lin Tian pergi, biarkan mereka mengawasinya. Baik, kata mereka serentak, dan pemimpin sekte menghilang dari sana. Di suatu tempat di depan hutan yang cukup dibilang menakutkan ada seorang anak kecil keluar dari sebuah lorong hitam, dia adalah Lin Tian. Akhirnya sampai. Lin Tian tersenyum. Setelah Lin Tian berhasil menuju tujuannya dengan arai ruang, dia memasang arai pelindung agar arai ruang itu tidak ditemukan oleh orang lain.
Dan dia juga memerintahkan bayi kecil meminta agar para binatang iblis di sini melindungi tempat ini, apapun yang terjadi lindungi tempat ini cukup jika hanya mengusir mereka. Dengan itu bayi kecil mengangguk dan mengaum dengan keras menyebabkan binatang iblis di seluruh hutan gemetar dan langsung menuju tempat bayi kecil. Bahkan binatang iblis tingkat 8 dan 9 langsung membungkuk melihat bayi kecil itu. Dengan angkuh dia menyuruh mereka melindungi tempat ini, tidak usah terlalu ramai, hanya satu dari mereka sekitar sini dan jangan menarik perhatian pembudidaya lainnya. Dengan itu mereka tidak berani melawan El dan mengangguk, lalu salah satu binatang iblis tingkat 9 menengah tidur di sana dan selebihnya memencar di beberapa tempat agar tidak ada manusia yang lewat. Dan agar semuanya terkendali, Lin Tian juga memasang jimat penghancur dan bahkan jebakan. Tapi apabila dia kembali ke sini lagi semuanya tidak akan berfungsi dan ia bisa mengambilnya lagi jika itu orang lain yang berniat masuk ke tempat persembunyian Array itu, maka dia setidaknya akan terluka atau mati. Setelah yakin, dia juga langsung memakai jubah hitam dan juga menyamar menjadi orang anak muda berumur 16 tahun. Dengan jimat itu jadi agar dia dapat mengubah wujudnya dan memudahkan dia masuk ke kota dan sekte langit itu. Tapi walau jimat ini bagus, jika itu dilihat oleh orang di tingkat alam abadi ke atas, jimat ini tak berfungsi, itu jika dia melihat dengan menggunakan kesadaran ilahinya dengan hati-hati, tapi jika tidak Lin Tian hanya akan seperti itu dan tidak ketahuan bahwa dia seorang anak kecil. Aku tidak tahu arah ke kotanya, walau sudah di sini kita hanya bisa sampai di hutan ini, aduh. Ini sangat merepotkan, kata Lin Tian sambil mengetuk kepalanya sedikit. Hal itu membuat dia bingung bagaimana bisa menuju kota, di sini adalah hutan yang aneh, dia tidak mengetahui hal yang ada di sini. Tiba-tiba Lin Tian dibuat kaget dengan suara ledakan, dia melihat ke arah tertentu dan berpikir sementara. Apa aku harus ke sana dan melihat? Mungkin aku bisa menemukan jalan jika aku ke sana, tapi sepertinya ada pertarungan di sana. Lou Yu menyerahlah, tidak ada yang akan menyelamatkan kalian, salah satu pria yang memegang kapak besar berbicara dengan tertawa. Jangan harap, kau pikir semua apa yang kau lakukan di sekte kami tidak ada yang tahu. Lihat saja nanti selama salah satu dari kami selamat dan melaporkan ke sekte kau akan diburu, Aosu, kata pria berbaju biru yang bernama Lou Su itu. Jangan harap, kalian akan mati di sini. Kapak penghancur, laki-laki yang memegang kapak bernama Aosu itu mengeluarkan serangan yang berbentuk ki, bahkan ki yang dikeluarkannya cukup kuat. Dilihat dari kekuatannya dia sudah berada di tingkat 5 alam bumi. Di saat serangan itu tiba di depan pria Lou Yu itu, dia menahannya agar 5 saudara di belakangnya tidak terluka, karena mereka berlima adalah murid luar dari sekte bumi yang baru saja bergabung. Rencananya mereka akan kembali ke sekte untuk melaporkan penemuan tambang kristal suci ke sekte. Karena kristal suci ini juga sangat berharga, di dalamnya berisi ki yang murni dari batu suci, dan juga satu kristal suci setara dengan 1 juta batu suci tingkat tinggi, satu batu suci tingkat tinggi setara dengan 100 batu suci tingkat menengah, begitu juga batu suci kelas menengah sama dengan 100 batu suci tingkat rendah. Jadi betapa berharganya kristal suci itu. Tapi sayangnya di saat mereka akan pergi ada seseorang yang menguping mereka dan menyebabkan itu bocor, dan itu adalah Aosu, dialah orang yang mengupingnya. Di antara mereka hanya Lao Yu yang berada di tingkat 3 bumi, walau dia termasuk generasi muda hebat tapi melawan tingkat kelima alam bumi cukup sulit baginya. Kalian kembali cepat ke sekte dan laporkan semuanya, aku akan menahannya. Kakak laki-laki Lou, kami tidak akan meninggalkanmu, kami akan bertarung denganmu, salah satu murid laki-laki itu berbicara dengan nada tegas. Iya kak, kami ingin bertarung. Kalian harus mengerti tambang itu sangat berfungsi bagi sekte kita, ayo kalian pergi. Tidak ada yang akan pergi. Serangan yang sangat kuat dikeluarkan Aosu. Aosu menyerang langsung dengan niat membunuh yang kuat. Dia berencana menambang kristal itu sendiri buat dirinya sendiri. Sial. Lou Yu lalu memasang ki pelindung dan berdiri di depan juniornya itu untuk melindungi mereka. Sebelum serangan itu mendekat, dia mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya.
Melihat itu kelima murid itu berteriak, "Kakak!" Perasaan sedih di hati mereka tidak tertahankan, bahkan salah satu perempuan di murid itu menangis melihatnya. Apakah aku akan berakhir di sini? Fikirnya dalam hati. Kau sungguh kejam. Tiba-tiba ada suara muda terdengar di sekitar sana dan serangan yang kuat itu menghilang. Hal yang terjadi tiba-tiba itu membuat Lou Yu, Aosu dan para murid itu terkejut. "Siapa?" teriak Aosu melihat serangannya dihentikan. Di depan Lou Yu tiba-tiba datang seorang pemuda yang tampan, yang berdiri tegak. Tentu aja dia adalah Lin Tian yang menyamar menjadi anak muda tampan itu. Dia juga sudah mengubah suaranya. Melihat pemuda di depannya itu membuat Lou Yu dan kelimanya kaget. "Tuan, siapa Anda? Kenapa Anda ikut campur urusanku?" Aosu mengerutkan keningnya karena dia tidak dapat melihat kultivasi Lin Tian dan juga dia bisa dengan mudah mematahkan serangannya. Itu membuat dia sangat berhati-hati. "Tidak ada, aku tadinya hanya lewat dan ingin menanyakan jalan, tapi aku melihat seorang penjahat sepertimu jadi aku turun tangan, dan kamu seperti babi yang suka mengganggu jadi aku ingin memukulmu," kata Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Lin Tian menyebabkan Lou Yu dan kelima saudaranya tertawa. Dengan amarah Aosu menyerang Lin Tian dengan kekuatan penuhnya. Serangan kapaknya dapat membunuh langsung ahli di tingkat keempat alam bumi dan membuat seorang ahli tingkat kelima puncak bumi terluka parah. Lin Tian mengangkat telunjuknya, dan lalu tiba-tiba secercah cahaya langsung terbang menuju Aosu. Melihat itu Aosu kaget, dia berusaha menggunakan pelindung ki-nya tapi sudah terlambat. Cahaya itu datang tepat di keningnya dan menembus pelindungnya, menyebabkan dia langsung mati di tempat. Melihat itu semua Lou Yu dan saudaranya tercengang sampai-sampai rahang mereka hampir jatuh. Itu ahli bumi tingkat kelima, yang menurut mereka ahli yang sulit dibunuh. Seperti itu, atau jangan-jangan orang ini berada di tingkat bumi puncak. Fikir mereka. Aku membunuhnya. Aku bahkan hanya mengeluarkan ki di telunjukku. Lin Tian bingung. Mendengar perkataan Lin Tian menyebabkan mereka mengutuk dalam hati. Sialan, apa-apaan hanya mengeluarkan ki di telunjukmu, dan apa itu sikapmu seperti kau tidak berniat membunuhnya dengan serangan sekuat itu. Sudahlah, nenek pernah bilang jika mereka orang jahat tidak apa-apa membunuhnya. Iya kan bayi kecil? Dia melihat sedikit ke bayi kecil yang di atas kepalanya. Bayi kecil hanya membalas ngeong sambil mengangguk. Melihat itu mereka hanya menggelengkan kepala mereka.